Halo, balik lagi dengan aku, edukator milenial. Kali ini aku mau share tentang basic framework dalam public speaking. Jadi kerangka utama dalam public speaking yang menarik itu seperti apa sih? Kerangka dasar dalam public speaking yang menarik itu terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama introduction, persentasenya 10%, kemudian ada body, itu persentasenya 80%. Ini adalah presentasi terbesar karena body itu adalah inti dari public speaking kita. Kemudian yang terakhir ada conclusion, itu 10%. Kita akan membahas lebih lanjut tentang introduction di video kali ini, yaitu pendahuluan. Persentasenya ada 10%. Nah, di introduction ini ada opener, kalimat pembuka, kemudian ada topik, itu judulnya ya, atau materi besar yang akan dibahas dalam presentasi atau public speaking, dan ada agenda atau outline, gambaran tentang hal apa saja yang akan dibahas. Ada berbagai macam teknik pembukaan atau opener dalam public speaking yang dapat memikat hati audiens. Di antaranya ada visual impact, ada powerful question, audience participation, story, four statements, kutipan, humor, pujian, fakta yang mengejutkan, dan itu adalah teknik-teknik besar yang ada di dalam public speaking. Visual impact itu seperti apa sih? Kalau kita ingin membuka public speaking kita atau presentasi kita dengan visual impact, itu artinya kita memulai public speaking kita dengan cara menampilkan hal yang dapat dilihat audiens. Contohnya seperti video ataupun foto dan lain-lainnya yang bentuknya visual dapat dilihat oleh audiens kita. Jadi siklusnya itu kita tampilkan dulu nih video apa yang relate tentunya ya dengan topik yang akan kita bahas nantinya, atau foto atau gambar apa kita tampilkan dulu di awal sebelum kita mengeluarkan satu patah kata pun. Dan setelah itu kita memberikan salam dan perkenalan diri, greeting gitu ya, misalnya selamat pagi, selamat malam. Kemudian juga kita salam dalam agama, misalnya assalamualaikum. Setelah itu kita sampaikan topik apa yang akan kita bahas, kemudian agendanya atau outline-nya apa, poin-poin apa yang kita akan bahas selanjutnya dalam public speaking kita. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Steve Jobs, orang yang memiliki kemampuan presentasi luar biasa yang dapat membius para audiens yang mendengarkan presentasi yang ia paparkan. Kemampuan public speaking dan presentasi yang mumpuni membuat presentasi yang ia sampaikan tak bisa untuk terelakkan bagi audiens. Semua yang melihat presentasinya menjadi tergerak untuk membeli produk yang ia presentasikan. Beliau adalah salah satu role model bagi saya di dalam dunia presentasi dan public speaking. Idealnya sebuah presentasi sangat dipengaruhi oleh substansi. Namun, kita tidak hidup di dunia yang ideal. Maka semua itu terbantahkan. Justru ada faktor lain yang sangat memengaruhi keberhasilan dari sebuah presentasi. Apakah Anda tahu hal tersebut? Yap, benar. How to deliver the message, how to presentate, merupakan hal yang justru sangat fundamental dalam keberhasilan sebuah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Nurul Fauziah. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing knowledge atau berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara untuk membuat presentasi menjadi sangat menarik. Pada sharing knowledge kali ini, kita akan membahas masalah-masalah apa yang timbul dalam sebuah presentasi, kemudian solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Tanpa basa-basi, kita langsung saja menuju ke materi. Teknik pembukaan lain yang akan kita bahas adalah four statement. Kita dapat membuka public speaking kita atau presentasi kita dengan cara menampilkan 4 pernyataan. Ada formulanya ya. Kita bisa milih antara dua ini, plus 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 minus atau min 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 plus. Jadi ada yang dominan dan ada yang tidak dominan. Hal-hal
yang positifnya kita bahas dulu, misalnya 3 pernyataan positif, kemudian kita sampaikan 1 pernyataan negatif, atau kita sampaikan 3 pernyataan negatif kemudian diakhiri dengan 1 pernyataan positif. Itu adalah contoh dari for statement. Langsung aja kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Ada yang menggunakan kesibukannya sebagai alasan untuk tak mau membaca buku. Ada yang merasa sangat lelah sehingga tak mau lagi mencari informasi-informasi baru. Ada yang sudah merasa sangat pintar dan merasa paling tahu atas segala sesuatu. Namun, di sisi lain masih banyak orang-orang yang merasa haus akan ilmu. Halo, balik lagi dengan aku, edukator milenial. Belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Apalagi perkembangan zaman telah sangat membantu mempermudah proses pengupgradean ilmu. Yang perlu kalian lakukan adalah yakinkan diri untuk terus menjadi lebih baik lagi. Salah satu contohnya adalah dengan belajar. Setidaknya ada 4 hal yang harus kalian lakukan ketika ingin menjadi great learner atau pelajar yang sesungguhnya. Yang pertama adalah empowering your intrinsic motivation, tingkatkan motivasi intrinsik. Yang kedua, be humble, stay untuk rendah hati. Yang ketiga, be curious, selalu kepo akan ilmu-ilmu baru. Yang keempat adalah out your comfort zone, keluar dari zona nyaman kalian. Untuk menjadi great learner, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, sekian penjelasan singkat mengenai teknik pembukaan atau opener yang dapat memikat hati audiens dalam public speaking kita, yaitu visual impacts dan for statements. Sekian dari aku, semoga bermanfaat and see ya!